Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pokemon, podcast keilmuan Dema Febi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bersama saya Sanseviera Alamanda di sini dari staf keilmuan Dema Febi. Kali ini pada seri kali ini kita telah kedatangan tamu yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol, kita kupas tuntas, kita ambil ilmunya nih, yaitu Tesarah Syakira SE dari lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari program studi Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah. Terima kasih Teh Sarah sudah datang. Siap, sama-sama. Gimana? Alhamdulillah ya udah SE. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Teh Sarah hari ini? Alhamdulillah aku kabar baik. Gimana kamu, San? Alhamdulillah juga baik. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kesibukannya apa nih sekarang? Wah, alhamdulillah ya kemarin aku baru aja, sidang munakosa, jadi sekarang kesibukannya lagi revisi teman-teman untuk mengajar wisuda. Juga paling, trading-trading santai sama ada nurusin, bisnis. Oke oke oke. Kalau buat organisasinya nih, Teh Sarah masih aktif di organisasi mana? Ketahuan nanti udah tua. Enggak ya? Jadi aku sekarang di Galeri Investasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sama kamu juga ya San, alhamdulillah Iya. satu divisi. Kemudian aku di Syariah Investor Generation dan juga di Social Traveling. Walaupun udah tua jangan lupa buat traveling. Betul banget, apalagi kan semakin tua katanya semakin pusing ya, banyak pikiran. Healing. Healing katanya, bahasa sekarangnya. Nah, Teh Sarah ini, selain banyak berorganisasi dari masa kuliahnya juga sebagai investor gitu ya. Terus, mengikuti berbagai macam perlombaan di bidang bisnis, yaitu di business planning atau business planner atau lomba bisnis plan gitu istilahnya, telah menjuarai beberapa lomba itu. Maka dari itu sekarang aku juga pengen belajar sama Teh Sarah terkait bisnis plan itu. Nah, boleh nih buat pertama-tama aku juga belum tahu sih, maksudnya apa sih sebenarnya bisnis plan itu? Gitu. Oke teman-teman, paling kita ambil referensi dulu ya dari Google. Nah, bisnis plan, dari pengertian yang ada di Google ialah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis kita. Nah, jadi sebenarnya bisnis plan ini udah kita rancang dalam suatu dokumen yang bersifatnya untuk orientasi ke depan dengan tujuan profit oriented gitu. Nah, jadi bukan kayak masih ngawang-ngawang kayak pengen A, pengen B tapi nggak tahu budgetnya berapa, nggak tahu partnernya sama siapa, nggak gitu. Nah, jadi bisnis plan ini sudah terancang sebagus mungkin gitu. Nah, kenapa sih penting untuk melakukan bisnis plan gitu? Nah, sebenarnya nggak ada salahnya ya San, kalau di mahasiswa mungkin gitu yang kita tahu kayak mulai aja dulu bisnis nanti juga try errornya ketika nanti gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang salahnya gitu. Tapi sebenarnya melakukan segala sesuatu itu harus melakukan planning gitu teman-teman. Jadi harus ada planningnya kayak gitu. Nah, kita bisa ambil contoh dari yang paling kecil nih. Sebelum Sarah ketemu sama Sans, kita juga udah planning ya. Tadi kayak Betul Bang, ketemunya di ruangan A gitu, terus jamnya jam segini gitu. Kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya tadi Sarah sama Sans itu cuman bilang, "Sans besok bikin podcast ya di ruangan A," gitu. Nah, Sarah datangnya jam 9, Sans datangnya jam 10 gitu, ataupun jam 4 gitu, nggak ketemu gitu. Jadi apapun itu harus dilakukan dengan planning, apalagi bisnis yang tujuannya juga profit oriented gitu. Di sini aku pengen mengemukakan dari seorang penulis gitu ya. boleh Seorang boleh boleh. penulis bernama Noah Person dalam artikelnya yang diteliti dari University of Oregon pada tahun 2010 menyatakan bahwa 11.046 bisnis yang melakukan bisnis plan di awal itu lebih menguntungkan daripada yang tidak melakukan bisnis plan. Nah, sedangkan yang kedua pada penelitiannya 30% tumbuh lebih cepat. Kenapa sih bisa kayak gitu? Ya karena segala sesuatunya itu udah di planning dengan secara baik gitu. Udah tahu ini mau bangun apa, usahanya gimana gitu. Jadi apapun itu kita harus planning gitu. Bahkan hidup kita sendiri juga harus di planning ya Betul Sans. betul betul. Nah, iya ya, nggak cuma bisnis sih, apalagi bisnis maksudnya gitu, dari kegiatan sehari-hari juga harus Mhm. planning, pakai baju juga kan, Mhm. planning. Nah itu bisnis. Jadi bisnis plan itu sangat penting tadi, udah ada studinya di Amerika. Nah, jadi gini nih, kita misalkan mahasiswa kan namanya mahasiswa kan banyak coba-coba.
banyak coba-coba ini itu. Aku juga ya sama bikin nyoba usaha. Nah, jadi kayak ada nih orang yang nggak pakai planning, ada Mhm. orang yang mulai aja dulu. Iya, mulai aja dulu. Ada juga orang yang pakai planning. Nah, kira-kira sebenarnya urgensi planning itu kayak gimana sih, Teh Sarah? Oke, seru ya nih Mhm, pertanyaannya. Sebenarnya urgensinya tuh sangat penting melakukan bisnis plan tersebut gitu. Jadi kayak teman-teman tuh walaupun ranahnya masih kecil, ranah mahasiswa yang kantongnya juga kantong mahasiswa mhm, gitu. Itu penting banget kayak untuk mengetahui bisnis plan karena kita bakal nentuin segmen pasarnya kemana, terus ini kita bakal kerja sama siapa, kira-kira ini profitnya berapa, untuk melakukan BEP-nya gimana gitu. Nah paling aku kasih ya step awalnya tuh. Teman-teman pernah dengar nggak bisnis model kanvas? Nah aku tanya dulu deh sama kamu San. Kamu pernah mhm. dengar nggak bisnis model kanvas? Pernah sih, kayak iya di internet ada lombanya juga kan. Mhm, Cuman bikin mah belum. Jadi gimana tuh, Teh? denger aja dulu Iya, gitu denger ya. aja dulu. Oke, kita di sini serunya bakal bahas tentang bisnis model kanvas. Nah, menurut Google, ini Google lagi ya, jadi biar nggak menurut saya gitu. Bisnis Iya. model kanvas, kerangka kerja yang membahas model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas, lukisan, atau yang dapat mudah dimengerti gitu. Jadi sebenarnya bisnis model kanvas ini kalau teman-teman bisa searching di Google itu langsung ketemu ya nanti cuman, 1 lembar gitu. Di dalamnya itu, komponennya ada case statistik, terus case structure gitu, terus ada value, ada segmen, terus revenue stream, dan beberapa komponen lainnya. Di situ tuh nggak ada hitung-hitungannya gitu. Jadi lebih tepat kayak kamu tuh mau menyajikan bisnis kamu tapi dalam satu, kertas doang gitu atau lukisan doang gitu. Jadi teman-teman di situ bener-bener sangat terperinci gitu. Sebenarnya apa sih pentingnya model kanvas ini? Nah kita kasih ilustrasi ya biar lebih mudah. Misalnya aku sebagai seorang, calon pengusaha yang mau nyari investor, kemudian San sebagai Mhm. seorang miliarder gitu ya. Nah, Alhamdulillah, amin. Ya, iya. jadi kita mau ketemu nih aku mengikuti suatu, rapat umum pemegang saham di suatu emiten gitu. Walaupun aku mungkin belinya cuman 1 lot gitu ya teman-teman, Sansnya mungkin pemegang utama gitu. Nah, ketika ketemu, pas udah mau pulang selesai rapat, kan, "Pak sebentar ya, saya mau minta waktunya 10 menit," gitu. "Saya mau jelasin bisnis saya, ini bagus loh," gitu. "Kira-kira kamu Sans mau nggak ngasih waktu kamu?" "Oh ya udah, presentasiin," gitu. Kira-kira mau nggak? Kayaknya sih nggak ada waktu ya, soalnya abis Mhm, dari meeting satu, meeting 2, meeting 3 dan sibuk gitu ya ya? sibuk. Jadi apalagi tuh kalau dikasih proposal yang tebal, kayaknya nggak ada waktu gitu sih. Males juga kan Iya, males bacanya juga. gitu. Ngedengerin juga ya apa sih, Mhm. belum jelas juga kan ini bisnisnya apa gitu. Bener, kadang kan habis itu pasti banyak acara lain ya gitu. Nah Mhm. tapi kalau teman-teman ganti kayak habis ketemu teman-teman, "Pak mau minta foto dong saya ngefans banget nih sama Bapak," gitu. Foto nih, setelah foto teman-teman bilang, "Pak saya sekarang lagi mau jalani suatu bisnis, nah ini bisnis model kanvasnya, ini, kartu nama saya. Kalau nanti Bapak tertarik, Bapak bisa hubungin saya," gitu. Nah itu kan sebenarnya jauh lebih efektif ya gitu. Jadi si bapaknya kayak pas mau arah mau pulang pas di mobil, lagi santai bisa baca yang 1 lembar doang, "Oh ternyata bisnisnya ini ya, kayaknya ini ke depan bagus deh, kayaknya ini menjadi permasalahan deh," gitu. Nah bapaknya ngontak, eee "Sarah besok datang ya ke kantor saya mau, kamu presentasiin 1/2 jam," gitu. Nah di sana teman-teman baru bikin tuh hitungannya dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya the power of business model canvas ini sangat penting untuk mencari investor juga gitu. Oke, oke. Jadi teman-teman nih, tadi kita udah bahas pentingnya business plan. Jadi salah satu, eee, bisnis plan itu yang bisa diterapkan itu bisnis model kanvas, di mana bisnis model kanvas, berbentuk dalam satu lembar kertas, nggak kayak proposal di mana proposal itu kan berlembar-lembar, rinci, ada rumusnya. Kalau bisnis model kanvas itu menerangkan seluk-beluk bisnis kita, tapi hanya dalam satu lembar. Benar. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar menarik investor, nggak menghabiskan waktu lama untuk mengenali bisnis kita. Nah, kalau kedepannya investor tertarik, maka dia akan menghubungi kita lagi, gitu ya. Iya benar. Nah, gitu. Oke, jadi bisnis model kanvas kayak tadi disebutkan. Nah, oke, kita udah tahu nih pentingnya bisnis plan, terus bagaimana bisnis model kanvas itu secara umum.
Nah, sekarang kita pengen, bagaimana sih cara menentukan bisnis atau ide bisnis yang oke itu gimana sih, Teh? Oke, Mhm. seru nih ya. Jadi kalau misalnya kita cara menentukan bisnis sebenarnya semua itu bisa jadi bisnis ya gitu. Iya. Cuman gimana caranya biar bisa lebih bertahan dan juga ini tuh bakal lebih profit oriented gitu. Karena namanya juga bisnis ya penting cuan gitu ya kan. Jangan Betul. sampai kamu bangun bisnis kamu malah boncos gitu ya kan. Jangan Bukan gitu. yayasan. Iya. Ini mau untung Ya. malah jadi puntung Mhm. gitu. Oke, cara menentukannya itu yang pertama kita menghadirkan dulu masalah. Jadi istilahnya tuh bukan cuma skripsi yang butuh Mhm. masalah, bisnis juga butuh masalah gitu. Kita menghadirkan dulu masalah, nanti baru kita give, solution gitu. Jadi aku bisa ngambil contoh ya teman-teman. Aku boleh nggak bikin suatu kerangka bisnisnya aja gitu biar lebih mudah dipahamin? Nah, boleh boleh, biar ada gambaran juga kan? Ya, Iya sok, bener, boleh. oke. Saya seorang traveler gitu yang suka traveling, tapi aku tuh nggak mau kalau misalnya ibadah aku tuh jadi keganggu, maksudnya aku tetap mau ibadah gitu. Nah di masa Covid, 19 ini kayak teman-teman kan, maksudnya di beberapa mushola itu nggak mengadakan apa sih, mukena gitu karena kan takutnya, penularan dan lain sebagai hal gitu. Jadi kita kan lebih well prepare kalau misalnya bawa itu dengan, bawa sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini aku tuh menjelasin kayak bisnis kira-kira yang bakal profit tuh kayak teman-teman, mungkin sekarang udah banyak ya mukenah yang, travel gitu, cuman banyaknya gede gitu. Iya. Nah, kita bisa mungkin sajiin kayak contohnya nih ya, bisnisnya itu yang dari permasalahan tuh mukenah, tapi dia tuh yang, kecil banget, tapi udah ada sama sajadahnya. Jadi kebayang ya, kayak cuman segini gitu, Mhm terus, mhm. nanti ya kayak cuman Iya segini, iya. terus sajadahnya tuh dari yang, tasnya, terus dalamnya itu baru mukenahnya tapi yang nggak nerawang juga gitu. Mhm. Jadi biar kebayang contohnya, ini aku punya tas nih segini kecilnya, Iya. ini tuh udah setengah udah misalnya make up gitu, terus masuk lagi tablet, masuk lagi handphone, udah nggak ada kan buat mukenahnya gitu. Iya. Nah adanya mukenah di dalam ini biar, muat gitu. Kebayang nggak kalau mukenahnya udah setengah gitu, terus yang lain cuman handphone-nya nanti nggak masuk, yang lain juga nggak masuk gitu. Jadi, Mhm. lebih untuk biar bisa dibawa ke mana-mana gitu. Jadi itu kan Mmm. masalahnya, solusinya itu menghadirkan yang kecil banget gitu. Nah, oke oke. Jadi kalau aku ulas, jadi kayak masalahnya itu ribet ya, masalahnya kalau Mhm, jalan-jalan ribet, kalau bawa mukena bagi para perempuan. Nah, jadi solusinya kita menghadirkan bagaimana mukena dan sajadah itu kecil, yang mhm, bisa dibawa ke mana-mana. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh iya kasus. Tentunya di dunia kampus juga masih banyak ya, kita sering-sering menggali aja sih. Jadi intinya bahwa bisnis itu kan dari masalah kita menghadirkan solusi, kemudian pasti ada orang yang membutuhkan hal tersebut, gitu bener. sih ya. Oke mungkin kalau misalnya aku kasih contoh yang lain mungkin Mhm. ini dari itu kan yang bisnisnya tradisional ya. Kalau startup deh contohnya, misalnya ada suatu brand yang warna ijo gitu. Dulu Mhm. teman-teman kalau misalnya mau makan, teman-teman harus keluar gitu. Kalau sekarang teman-teman makan, udah tiduran di kasur gitu, tinggal klik, pakai promo pula gitu kan. Nah Betul nanti betul. tiba-tiba depan kamar udah ada yang ngetokin, "Mbak, Mbak makanannya," gitu kan, Iya iya. "Mbak makanannya," gitu. Nah udah ada tuh gitu, sekarang juga belanja gitu, teman-teman nggak perlu datang ke Jakarta atau ke mana gitu buat belanja barang tersebut, teman-teman bisa langsung klik, itu nanti udah ada depan kamar gitu. Iya iya, betul betul. Itu tuh nggak kebayang sih kalau beberapa tahun kemarin, 10 tahun yang kemarin, kita tuh kayak yang kalau mau makan ya ke warteg, ke rumah Mhm, makan, bahkan ya nggak ada promo juga kan. Nah, sekarang udah nggak gerak, ada. Terus kayak sekarang tuh yang marak tuh ada dari si oren sih. heeh, iya banyak banget yang Ada ya, promonya. kayak lagi bakar uang istilahnya mungkin. Mhm, Namanya kompetisi atau kompetisi usaha, jadi kayak ada yang orang beli cuma 3.000 dapat mhm, ayam gitu. iya bisa Udah 2 mah paket gitu. nah, bisa 2 paket. Nah, itu kan kayak inovasi bisnis ya yang sekarang tuh ya dikembangkan, gimana kemudahan-kemudahan kita. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang bisnis tadi, gimana sih kira-kira cara menganalisa bisnis ini oke atau enggak gitu, Teh? Oh oke, Ya. jadi yang pertama kita tuh harus menentukan, target market-nya dulu, jadi untuk menganalisanya. Jadi sama ya tadi kayak bisnis plan teman-teman mungkin pengennya di apa,
mukena gitu, tapi teman-teman nggak tahu ini segmen pasarnya kemana gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu dulu segmennya kemana. Mungkin bisa dikaji kayak, oh yang butuh mukena ini tuh para traveler gitu, para orang-orang yang kerja kantor gitu, mahasiswa gitu, terus anak sekolahan atau apapun atau umum gitu. Nah jadi harus dikaji dulu, ini butuhnya lebih kemana gitu segmennya. Jadi jangan sampai sebenarnya yang butuh itu misalnya traveler, tapi kita malah nanti nyarinya yang bukan traveler gitu. Jadi nggak tepat sasaran, jadi juga profitnya juga maksudnya tidak menguntungkan gitu. Jadi harus tepat untuk segmentasinya gitu. Nah, berarti segmentasi pasar itu penting ya? Mhm. Oke oke oke. Nah, jadi, tadi misalnya kita udah merencanakan, udah gitu kita udah menentukan segmennya, tapi kita gak ada uang, jadi kita butuh investor. Nah, kira-kira gimana nih masalah investor ini? Oke, Mhm. sebenarnya kalau untuk masalah investor, sebenarnya yang aku teliti selama ini tuh kayak investor tuh lebih tertarik dengan bisnis yang memiliki keunikan dan juga keunggulan gitu. Give a value gitu. Jadi teman-teman tuh harus ngasih value. Kalau misalnya di business plan, teman-teman bisa terapkan di competitor landscape gitu. Nah, nanti bentuknya tuh kayak tambah gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus bisa menguraikan gimana punya produk teman-teman tuh yang lebih unggul gitu. Nah, misalnya dikasih contoh nih, misalnya aku ngasih contohnya pewangi sepatu gitu ya. Kan sepatu juga bagian dari masalah ya, banyak Mhm, mungkin yang betul. harusnya sepatu tuh dicuci seminggu sekali gitu, tapi tiba-tiba orang nyucinya 2 minggu sekali gitu, kan jadi Iya. masalah juga kan. Bakteri, terus aromanya gitu. Nah, itu tuh bikin, computer landscape-nya itu teman-teman bikin kayak ada yang ramah lingkungan tapi dia itu mahal, ada yang mahal dan tidak ramah lingkungan, ada yang dia itu murah tapi nggak ramah lingkungan. Nanti teman-teman Mhm. menghadirkan tuh solution paling bawah, produk kita ini ramah lingkungan dan juga murah gitu. Nah itu biasanya investor tuh tertarik gitu kayak, "Oh iya deh kayaknya ini menjawab permasalahan pasar," gitu. Dan mereka ngelihat, seginya ini bakal menguntungkan, bakal profit oriented gitu. Nah teman-teman juga jadi kalau bikin bisnis itu harus siap untuk menjawab permasalahan dan juga ngasih solution-nya itu yang bener-bener kayak, lebih bagus gitu daripada produk-produk yang sebelumnya, gitu. Jadi intinya, sebetulnya lagi-lagi ke permasalahan juga ya. Mhm, Jadi bisnis itu nggak asal kita buat, jadi harus ada permasalahan dulu. Tentunya bisnis yang berangkat dari permasalahan dan ada solusi yang efisien gitu ya, yang menguntungkan dan ya menguntungkan dua-duanya baik penjual ataupun konsumen itu dilirik investor gitu. Jadi kembali lagi tadi bahwa perencanaan penting dan rencana yang bisnis yang bagus itu yang ada dari masalah gitu ya. oke benar. Nah, oh iya lupa sih tadi kita udah bicara tentang bisnis, tentang mencari investor, tapi kita lupa gimana cara berbisnis yang menguntungkan. Takutnya kita berinvestasi, apa, riset, terus kita tahu masalah, tahu problem, tapi ternyata bisnis yang kita dapat nggak menguntungkan, malah menguntungkan konsumen, ke kitanya enggak. Gimana tuh Teh Oke, kira-kira? menarik nih. Mhm. Banyak kan yang bikin bisnis tapi bukannya malah untung, boncos gitu ya. Nah, iya iya. Jadi teman-teman bisa, mengkaji secara HPP dan juga BEP. HPP itu harga pokok penjualan, sedangkan BEP itu break even point gitu. Break even point itu titik impas ya. Kalau misalnya kata orang tuh titik impas, kamu tuh nggak untung, kamu nggak rugi gitu. Jadi misalnya pengeluaran kamu 500.000, pendapatan kamu 15.000, jadi nggak ada untungnya, nggak ada ruginya gitu. Terus HPP itu harga pokok penjualan, kamu tuh harus tahu misalnya nih, harga minuman ini tuh dari semua yang udah kita rangkum itu cuman 3.000 gitu, tapi yang kita jual itu jadi 6.000 gitu, karena kan Mhm. ada biaya perjalanan dan lain sebagai halnya dan juga profitnya gitu. Nah jadi harus tahu, jangan teman-teman biar kayak misalnya bangun sebuah, brand gitu ya, makanan gitu, kayaknya biar rame, harusnya HPP-nya itu 20.000, tapi kamu jualnya 15.000 gitu, itu nggak untung gitu. Kalau di BEP pun kamu nggak akan untung, jadi makanya bisnisnya bukannya malah untung, tapi malah, boncos gitu. Jadi teman-teman harus tahu itu, HPP dan juga BEP gitu. Oke jadi, sebetulnya nggak asal gitu aja, sebenarnya ada hitungannya kan. Mhm, HPP itu harga pokok produksi, jadi mungkin dari teman-teman atau aku juga pengen tahu nih,
harga pokok produksi atau HPP itu apa sebenarnya teh? Oke, kalau misalnya harga pokok produksi itu semua harga yang maksudnya semua beban atau kayak misalnya nih, dari fixed cost dan juga variable cost-nya itu semuanya disatuin, terus nanti temen-temen bagi-bagiin tuh, misalnya kayak produknya ada 200 dibagiin per berapa bulan kayak gitu. Nah, terus nanti tuh dapat tuh HPP-nya kayak gitu. Jadi lebih kayak satu ini tuh untuk berapa bulan gitu dapat kayak gitu. Jadi Mmm, udah dari fixed cost sama variable cost. oke. Nah mungkin fixed cost dan variable cost ini mungkin ada yang boleh diterangkan dulu mungkin ya? Oke, Iya. kalau misalnya fixed cost itu biasanya, beban yang itu tuh dari apa, awal banget, misalnya itu tuh, bakal bulan ini kita ngeluarin, bulan depan kita ngeluarin, bulan depannya kita ngeluarin lagi. Jadi kalau contohnya ya biar mudah itu kalau misalnya, mmm, apa sih, kalau Penjual misalnya penjual penjualan. gorengan deh. Nah, kalau misalkan penjual gorengan bener nggak sih fixed cost-nya itu kayak gerobaknya, Oh iya benar. terus penggorengnya gitu? Oke benar, karena itu Mhm. dibeli cuman sekali. Nah Nah, iya. Terus kalau variabel cost-nya itu kayak minyak goreng, tepung, benar. atau pisangnya gitu ya? Iya benar. Kalau yang penjual gorengan gitu mungkin kalau fixed cost sama variable cost. Nah kalau tadi apa, harga pokok produksi gimana tuh Teh Kalau kaitannya? harga pokok produksi itu kan teman-teman itu udah tahu ya berapa harga gerobaknya, udah tahu Mhm. tuh berapa harga gorengannya gitu. Nah itu tuh teman-teman tambahin sama teman-teman bagiin untuk kayak produksi misalnya untuk 3 bulan gitu. Segini tuh dapat untungnya berapa. Nah jadi teman-teman dapat tuh satu produknya kayaknya bakal dijual 1.000 tuh untung deh. Karena udah dibagi-bagiin tuh ternyata HPP-nya cuman 700 gitu. Jadi harus dibagiin secara jangka panjang juga Nah, iya gitu. iya iya. Jadi itu kira-kira ya gambaran hitungannya. Jadi kedua komponen tadi, harga pokok produksi harus dihitung, kita harus tahu fixed cost, variable cost bisnis kita tuh berapa, sama ya kita juga harus tahu apakah bisnis kita ini impas, setelah dihitung apakah rugi ataukah untung gitu ya. Oke. Mhm. Nah jika misalkan kita mau bisnis nih, kita mau bisnis atau mungkin gini deh, sebetulnya kalau di lomba-lomba kayak lomba bisnis plan yang kayak gitu tuh, ada follow up-nya nggak sih kalau bisnis kita bagus? Sedangkan iya sih kita bisa ngerencanain bisnis bagus, tapi kita nggak ada modal. Apakah ada follow up-nya atau udah weh gitu aja? Gimana itu Teh, menurut Oke, menarik pengalaman tuh nih. Teh? Mmm, Sebenarnya yang aku tahu tuh biasanya juga peserta-peserta dari bisnis plan itu mereka tuh nggak pure cuman mau ngikutin lomba doang. Mereka tuh juga mau cari investor gitu. Bahkan jurinya juga nggak pure cuman juri doang untuk menilai gitu, tapi juga kayak, si jurinya tuh kayaknya ini bakal bagus deh ke depan gitu. Nah nanti suka di-follow up kayak, "Kamu mau nggak join nih? Saya jadi investor kamu," gitu. Jadi sebenarnya, teman-teman tuh untuk mengikuti lomba bisnis plan itu tuh bisa jadi tanjakan awal kayak teman-teman juga cari investor gitu. Selain cuman dapat idenya yang cemerlang, tapi teman-teman juga dapat investor gitu. Bahkan kalau mahasiswa biasanya tuh, ini dari pengalaman aku ya iya. Sans, dulu waktu aku ikut, salah satu bisnis di salah satu kampus, itu dosennya nawarin kayak, "Kamu mau nggak biar saya jadi investornya?" Gitu. Nah jadi di sini tuh penting banget kita tuh tahu komponen teman-teman kita gitu. Waktu itu kebetulan aku dari sebagai CMO-nya, sebagai marketing gitu. Nah CEO-nya itu belum, percaya diri untuk kita landing deh gitu, karena kan gini nih, 100% ya, jadi 50%-nya untuk kuliah, terus harus sebenarnya tuh 40%-nya tuh bisa buat bisnis, terus 10%-nya lain-lain gitu ya, kalau memang mau fokus di bisnis. Tapi yang terjadi, waktu di kelompok aku itu, kita tuh kan 100% nih, 50%-nya buat kuliah, 30%-nya kita masih buat organisasi waktu itu. Iya iya. Masih awal-awal ya kayak pengen tahu dong organisasi ini gimana, nanti kalau keluar pengalamannya apa gitu. Belum bener-bener banget pengen mau di bisnis gitu, cuman udah masih pengen aja gitu. Terus 10%-nya itu masih, apa sih, buat bisnis dan 10% lagi buat yang lain-lain gitu. Nah jadi kebayang nggak kalau prioritasnya cuman 10% di bisnis, ya nggak akan jalan gitu. Jadi Mmm. penting banget sih buat cari komponen teman-temannya juga yang mendukung gitu. Berarti kalau kita kaitin dari awal, intinya ya dari, sebenarnya kalau kita nggak punya modal tapi kita pinter kayak berimajinasi, tapi imajinasinya itu terukur,
Jadi kita bisa aja bikin bisnis plan, terus kita ikut lomba, ataupun mungkin bisnis plan kita kalau emang bagus ya bisa diajukan ke investor kan dari pakai metode bisnis model kanvas itu. Artinya memang kalaupun kita nggak ada modal sebenarnya bisa-bisa aja ya. Karena sekarang sebenarnya investor juga nyari-nyari sih, dia ada uang nganggur, kira-kira kemana nih, ada nggak Mhm. bisnis yang oke gitu, ada nggak anak muda yang apa, gitu, ide bisnisnya oke atau enggak gitu, sebenarnya gitu sih ya. Nah cuma kadang nggak bertemu nih antara ide bisnis yang bagus sama investor, jadi mungkin ya solusinya dari kita coba dulu bikin bisnis plan, terus ya gimana tadi caranya ya salah satunya bisa bikin bisnis model kanvas, jadi biar kita lebih mudah dapat investornya gitu sih ya. Kalau nggak ada modal juga ya ikut lomba sana sini, terus sebar proposal sana sini dan sebagainya sih gitu ya. Nah jadi tips gimana misalnya Teh Sarah, menurut Teh Oke, Sarah terkait hal itu? seru nih ya. Jadi Mhm, aku tuh mau ngulik dulu tentang kayak sebenarnya di umur kita yang sekarang, maksudnya umur aku muda ya, masih mhm, muda. iya, Di umur kita yang sekarang tuh juga sebenarnya banyak tahu teman-teman yang punya uang lebih, tapi mereka tuh nggak punya kemampuan dalam, menjalankan bisnis gitu. Bahkan aku tuh punya teman yang dia tuh bilang, "Kamu mau bisnis nggak?" gitu, "Biar aku modalin." Gitu. Saking mereka tuh sebenarnya maksudnya nggak berminat dan juga nggak mau, tapi mereka pengen mereka duduk-duduk aja tapi mereka dapat duit gitu. mmm, Nah, jadi kita yang bikin bisnisnya, nanti dia nge-invest ke kita, jadi, jalan gitu ya. Maksudnya kayak nanti untung dan ruginya yaitu diomongin gitu. Sebenarnya banyak gitu. Jadi teman-teman yang suka bilang kayak, "Sebenarnya aku pengen tahu bikin bisnis A, bikin bisnis B, bikin bisnis C, cuman aku nggak ada duit," gitu. Nah, sebenarnya teman-teman tinggal ngembangin dulu maksudnya bikin dulu kerangkaian bisnisnya, teman-teman cari cara menemukan investor tersebut. Bahkan setahu aku banyak banget dosen-dosen sebenarnya yang mau buat jadi investor, asal bisnisnya itu bisa menjanjikan gitu. Nah, kita kan mhm, gimana nih biar bisa menjanjikan? Ya teman-teman harus survei pasar gitu. Nah, aku bisa kasih contoh nih ya, bisnis makanan, menurut kamu ya mhm, San, mhm. sebenarnya bisnis makanan itu menjawab permasalahan nggak? Kebutuhan sih. Sih, Mhm. maksudnya kayak makanan tuh nggak ada habisnya, kalau menurut aku ya. Gimana menurut Teh Sarah nih kalau Oke, makanan? seru nih ya. Mmm, Jadi, makanan itu kebutuhan, tapi kebutuhan itu juga misalnya nggak ada yang jual makanan, jadinya langka gitu, masalah kan? masalah juga, iya ya. Nah, gitu. Kita sama-sama tahu ya, maksudnya di dekat-dekat kampus pasti ada tuh bisnis makanan yang murah gitu ya, yang paket 15.000 tapi udah nasinya bisa ambil sebanyak mungkin gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya menjawab permasalahan. Mahasiswa mungkin nggak bisa beli ayam dengan nasi yang harganya lebih gede gitu ya. Jadi dihadirkan, yang lebih murah gitu. Itu juga sebenarnya jawab masalah gitu. Jadi sebenarnya teman-teman tuh nggak apa-apa kayak pengennya apa gitu, terus bikin, terus nanti cari investornya gitu. Jadi jangan kayak, "Kayaknya nggak bisa deh," kayak gitu. Soalnya aku sering dapet, "Kayaknya nggak bisa deh," gitu. Mmm, jadi daripada sebenarnya nggak bagus juga kan punya ide tapi dipendam, Mhm. gitu. Ada juga kan kayak teman-teman yang cuma berandai-andai, sebenarnya nggak ada yang mustahil Mhm. apalagi buat modal gitu. Sebenarnya kan yang dari kampus misalkan dosen bisa atau ya cari-cari relasi, bahkan mungkin teman sendiri juga kan. Mhm, bener. Mereka nggak ada kemampuan untuk berbisnis tapi modal ada, uangnya mau ke mana nih? Nah ada, kalau ada orang yang siap ya bisa juga gitu sih. Jadi Mhm, emang zaman sekarang itu untuk kolaborasi gitu ya. Jadi teman-teman jangan mikir kayak, "Aku punya bisnis terus aku juga harus modalin sendiri," nggak gitu. mhm, iya iya. Teman-teman harus kreatif, terus nanti teman-teman cari buat investornya, kayak gitu. Soalnya kan ya kalau emang dari modal sendiri ya aku juga ya nggak ada modal gitu. Iya, aku juga kalau gitu nggak ada modal. Nggak ada, semuanya juga nggak ada modal ya kan, semua itu cari investor, kalau kita ulik-ulik startup juga gitu kan, pada cari-cari investor gitu. Tapi yang Mhm. harus digarisbawahi sebenarnya modal itu bukan duit tahu, kayak Iya ide ya. itu juga modal. Sekarang tuh banyak banget kayak orang bisa ngejual ide tuh dapat duit, kayak gitu. Iya ya. Banyak banget kayak kamu bikin A, B, C gitu, terus si investornya bilang, "Aku boleh nggak, beli ide kamu aja?" Gitu. Nah itu juga jadinya duit gitu. Jadi segala potensi itu sebenarnya modal, cuman kalau modal yang berbentuk duit, teman-teman juga harus cari investor, gitu. Betul, karena emang akumulasi dari modal-modal itu ya bisnis.
nggak bisa dikesampingkan sih modal bentuk duit itu. Benar. Mhm, tapi ya nggak menutup kemungkinan juga teman-teman yang punya ide ya bisa menghasilkan uang juga dari ide tersebut. Oke, ya cukup jelas ya dari Iya, bagaimana pentingnya bisnis plan, bagaimana pentingnya metode-metode riset tadi yang diakumulasikan sehingga jadi bisnis model kanvas dan juga cara cari investor, terus memaksimalkan ruang yang kita punya gitu. Tentunya itu semua penting selagi kita mahasiswa. Gak ada salahnya Teh ya kita coba-coba dari semester 1 bahkan gitu bener sih. banget. Intinya jangan, "Wah saya masih semester 1 nih," jangan. Mhm, Justru menurut aku tuh kalau keren. semakin muda semakin dia banyak pengalaman, dia tuh kayak udah ngerasain tuh gimana ini, daripada mungkin ya maaf-maaf ya kalau misalkan kuliah belajar duduk di kampus tuh kayak Kosong aja gitu. iya kayak kurang, soalnya kan banyak hal yang bisa kita dapat di luar bangku Mhm, kuliah bener gitu, banget. ya ya gitu sih. Oke Teh Sarah ya, Oke sip, mungkin, makasih. eee, jangan lupa kasih ya Mhm. ada closing statement dulu mungkin atau tips trik nih bagi teman-teman penonton Pokemon kali ini? Oke, paling tipsnya dari aku, teman-teman jangan merasa kayak, "Kayaknya aku nggak cocok deh bangun bisnis karena nggak dapet A, B, C," gitu. Jadi teman-teman sekarang kalau misalnya pengen bangun bisnis, teman-teman bikin kerangkanya dulu aja, terus teman-teman cari caranya gimana dapat investor. Banyak banget kalau teman-teman pengen gali gitu ya, kayak teman-teman ikut lomba bisnis plan, terus nanti jurinya bisa narik, atau teman-teman datangin dosen yang kira-kira dia sekiranya mau investasi gitu. Atau teman-teman juga bisa nanya ke teman-teman kayak dia ke teman-temannya yang kayak, "Kamu kira-kira tarik nggak nih jadi investor?" Gitu, atau kayak misalnya dia nggak tertarik jadi investor, jadi partner kayak gitu. Sebenarnya karena di partner itu juga susah ya nyarinya Iya gitu, iya. karena kan kalau misalnya mahasiswa tuh banyak yang masih pengen pengen organisasi dulu deh, Mmm. pengen, skip dulu deh gitu. Jadi sebenarnya teman-teman juga jangan berkecil hati, pentingnya niat terus cari gitu. Gitu, betul betul. Sebenarnya ya, kita tuh kayak pengen ngestimulasi aja gitu ya, ke teman-teman, "Hayu kita Mhm, sama-sama nggak ada yang nggak mungkin loh," bener gitu. bener banget, Meskipun kita ya nggak ada modal tapi nggak ada yang nggak mungkin gitu bener maksudnya. banget, Tetap positive vibes ya intinya, tetap bener cari sana sini, tetap gali informasi karena informasi itu ya modal YouTube juga bisa sebenarnya bener. cari ilmu, Oke, makasih Teh Sarah nih udah sharing-sharing, udah meluangkan waktunya buat Sip, teman-teman. sama-sama. Mhm. Sukses terus di dunia investasi, di dunia bisnis. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan sharing-sharing lagi. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya bisa kemana nih? Atau ada IG-nya atau gimana Teh Sarah? Makasih Mangga. loh dipromosiin. Bisa ke Instagram aku aja, sarahsyakira_16. Nah, karena Teh Sarah ini selain ya pandai di dunia, bisnis plan, di dunia bisnis juga Teh Sarah ini investor loh teman-teman. Jadi teman-teman yang mau mulai investasi bisa ya, nggak apa-apa mungkin Boleh banget belajar, belajar karena bareng. belajar bareng karena kita juga sekarang lagi ya terus nyari-nyari ilmu lah gitu. Oke teman-teman tadi, bisa dihubungi aja Teh Sarah untuk belajar terkait bisnis plan atau investasi ya. Oke, mungkin cukup sekian episode Pokemon kali ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih sekali lagi Teh Sarah dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.